kelompok 2 yang beranggotakan dari Saya Anissa Windani, Saya Scalia Dara, saya Budimatul Hasanah, saya Puji Wulandari, Saya Oliver Sekar. saya Muhammad Rima. Kelompok 2 akan mendiskusikan tentang kenakalan remaja yang merusak generasi bangsa. Isu tentang kenakalan remaja memang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak manusia itu ada dan tumbuh menjadi dewasa. Namun, ragam kenakalan remaja semakin banyak, seperti tawuran, pemerkosaan, narkoba, pencurian, dan lain-lain. Karena pada dasarnya kenakalan remaja terjadi karena beberapa faktor, yaitu kekurangan kemampuan mengontrol emosi, kegagalan prestasi sekolah, lingkup masyarakat, dan keluarga yang tidak harmonis. Kebanyakan kenakalan remaja tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Seorang anak sering melihat kedua orang tuanya cekcok sehingga mengakibatkan anak itu suntuk di rumah dan beranggapan bahwa rumah adalah neraka baginya. Sehingga anak mencari pelampiasan untuk menenangkan diri seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan lain-lain yang berakibatkan kenakalan remaja. Di Indonesia, kenakalan remaja semakin menjadi-jadi, bahkan berujung kriminalitas dan merugikan bangsa Indonesia, karena remaja saat ini adalah generasi penerus bangsa. Gimana menurut pendapat teman-teman? Saya setuju dengan statement kenakalan remaja yang merusak generasi muda. Nah, suatu dari kenakalan remaja yang pertama yaitu menonton konten dewasa atau pornografi. 97% anak Indonesia pernah menonton konten pornografi karena remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang apapun termasuk seksual. Remaja yang tidak dapat pendidikan seksual cenderung akan mencari tahu sendiri di internet. Biasanya dari ikut-ikutan teman atau iklan yang ada di internet dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Di era digital mudah sekali untuk menemukan konten pornografi yang ada di internet. Dari ikut-ikutan, penasaran, dan akhirnya kecanduan. Padahal kecanduan pornografi sangat berbahaya, bisa merusak otak, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa berpikir kritis, dan tidak bisa bersosialisasi, dan yang paling parah adalah meniru konten pornografi. Sekian dari saya. Aku sih juga setuju sama statement tentang kenakalan remaja yang merusak generasi bangsa. Nah, salah satu dari kenakalan remaja itu adalah judi online. Nah, sekarang kan zaman makin maju nih, pasti anak remaja itu semua udah pegang HP. Nah, mereka juga pasti nonton YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, di situ biasanya terdapat iklan tentang judi online, situs online begitu. Nah, pasti mereka yang sering menonton kan akan tergiur untuk mencoba, apalagi itu berhubungan dengan uang, cara cepat mendapatkan uang. Pasti mereka akan coba-coba memasukkan uang, lalu main. Biasanya pertama main itu dikasih menang ya Kak. Biasanya seperti yang saya dengar dari yang lainnya ya. Nah, kalau mereka udah kalah, pasti mereka akan mencoba main terus hingga mendapatkan lebih. Nah, itu sangat tidak baik bagi generasi muda karena sudah jelas bahwa judi itu di agama dan hukum itu sangat dilarang di Indonesia. Menurut pendapat saya juga setuju tentang statement kenakalan remaja merusak generasi bangsa. Salah satu contohnya itu miras. Kenapa begitu? Karena miras dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Jika sedangkan diminum secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, miras ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit kronis, diantaranya penyakit hati, gangguan detak jantung, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, pembasaran jantung, serta meningkatnya resiko terkena stroke, penyakit jantung, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, dari pemaparan fakta dan dampak miras di atas, tentunya dapat kita simpulkan bahwa miras hanya akan merusak para generasi. Apa jadinya? Jika bangsa ini adalah generasi mabuk atau generasi yang hilang akal, generasi yang tidak bisa berpikir secara jernih,
generasi yang bertindak di luar akal tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Saya setuju dengan statement tersebut. Salah satunya kenakalan remaja yaitu tawuran. Pelaku tawuran dapat dipidana akibat perbuatannya sendiri apabila dalam tawuran tersebut menimbulkan korban luka berat ataupun kematian. Dalam hal timbul korban luka, maka pelaku tawuran diancam pidana berat penjara 2 tahun dan 4 bulan. Sedangkan apabila tawuran menimbulkan korban kematian, maka pelakunya sendiri akan diancam dalam pasal 358 KUHP. Perlu digarisbawahi bahwa pelaku yang diancam penjara tidak terbatas pada pelaku langsung yang mengakibatkan orang lain luka berat ataupun mati. Namun pelaku yang tidak terlibat langsung pun juga diancam oleh pasal 358 KUHP tersebut. Jika saya setuju dengan kasus kenakalan remaja, salah satunya yaitu kasus bullying. Kasus bullying merupakan segala bentuk perbuatan baik dari perkataan maupun sikap dalam bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti seseorang dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying ini sering terjadi di bangku sekolah. Dulu kasus ini sering terjadi di bangku SMA atau SMP, tapi sekarang kasus bullying ini lebih parah lagi, bisa terjadi pada anak SD. Faktor penyebab bullying ini salah satunya keluarga, kurangnya keharmonisan di keluarga, kurangnya sosok orang tua pada si anak, lalu masalah pribadi atau si pembuli ini pernah jadi seorang korban. Dan juga tumbuhnya rasa iri hati pada si korban yang membuat pelaku bullying ini melakukan tindakan seperti kekerasan, hinaan, dan lain-lainnya. Jika bullying ini terus dilakukan, akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis korban, yang dimana membuat korban menjadi penyendiri, pendiam, kurangnya nafsu makan, takut, minder, atau bahkan timbul pikiran ingin bunuh diri dikarenakan korban merasa tidak ada tempat yang aman untuk dia berlindung dari pelaku bullying. Nah, dari statement tadi, take action yang dilakukan menurut kelompok 2 adalah memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Saya akan menambahi take action yang bisa diterapkan dari kenakalan remaja. Yang pertama, memblokir situs-situs pornografi agar tidak dapat diakses oleh anak-anak. Dan yang kedua, mengontrol aktivitas anak dan jangan memberikan anak menggunakan gadget di kamar atau di ruangan yang tertutup. Untuk solusi, Mungkin di sini juga peran orang tua juga membantu untuk meminimalisir kenakalan remaja yang ada pada saat ini. Dan kembali lagi ke diri sendiri, kita juga harus sadar akan kenakalan remaja dan membatasi pergaulan kita dengan teman yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmatul Karimah. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan. Salah satu bentuk kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif berbahaya yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiktif atau ketagihan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap narkoba. Solusi agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba yaitu menjaga pergaulan dan melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jika memiliki permasalahan, jangan sekali-kali menggunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya.
Oke, perkenalkan nama saya Siti Nur Khalifah, NIM 338. Di sini saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi mengenai tentang kenakalan remaja yang dapat merusak generasi bangsa. Salah satu bentuk kenakalan remaja sendiri yaitu adalah seks bebas. Apa sih itu seks bebas? Seks bebas merupakan salah satu contoh kenakalan cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia. Seks bebas sendiri yaitu adalah hubungan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Banyak sekali faktor yang memungkinkan remaja melakukan aktivitas tersebut. Contohnya saja kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya edukasi dari orang tua mengenai bahaya seks bebas, sehingga akan menyebabkan remaja mudah bertindak menyimpang tanpa memikirkan dampaknya. Seks bebas merupakan aktivitas negatif yang mampu merusak masa depan terutama perempuan. Misal nih, ketika perempuan hamil akibat seks bebas sementara pihak laki-laki enggan untuk bertanggung jawab, perempuan tersebut pasti akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan maupun mengejar impian karirnya. Bahkan tidak jarang dari mereka bunuh diri sebab tidak mampu untuk menghadapi hidup yang tampak suram. Solusinya yaitu adalah seorang remaja atau generasi muda wajib untuk menghindari perilaku yang membawa pada aktivitas seks bebas. Misalnya dengan menanamkan nilai agama dari kecil sehingga terhindar dari segala hal yang mampu merangsang seksual. Sekian dan terima kasih.